Berita utama sepak bola hari ini. AFC tolak zona UEFA ikut play-off gantikan Iran. Kuota Asia harus milik Asia. Hancur di AFF U17, Kurniawan Dwi Yulianto fokus matangkan strategi timnas menuju Piala Asia. Ini taktiknya. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. AFC tolak zona UEFA ikut play-off gantikan Iran. Kuota Asia harus milik Asia. AFC kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah secara tegas menolak wacana keterlibatan zona UEFA dalam skema play-off pengganti Iran dengan penegasan keras bahwa kuota Asia harus tetap menjadi milik Asia tanpa adanya campur tangan dari konfederasi lain yang tidak berada dalam struktur kualifikasi yang sama. Pernyataan ini langsung memicu gelombang perdebatan besar antara AFC dan FIFA, yang kali ini berada dalam posisi berseberangan secara terbuka, sebuah situasi yang jarang terjadi dalam dinamika sepak bola internasional modern. Di tengah polemik yang berkembang cepat ini, posisi AFC justru terlihat semakin tegas, terutama karena selama ini mereka lebih sering berada dalam posisi menerima kebijakan global, namun kali ini situasinya berubah, AFC tampil di garis depan untuk menolak skenario yang dinilai tidak masuk akal oleh banyak pihak. Ketika FIFA mulai membuka opsi untuk melibatkan tim dari zona Eropa ke dalam jalur yang seharusnya diperuntukkan bagi wakil Asia, reaksi keras langsung bermunculan dari berbagai kalangan, baik federasi, pengamat, maupun publik sepak bola internasional. Bagi banyak pengamat, persoalan ini sudah tidak lagi sekadar membahas format pertandingan atau teknis kualifikasi, tetapi telah bergeser menjadi isu yang lebih dalam, yaitu menyangkut distribusi kekuasaan, otoritas pengambilan keputusan, serta keseimbangan antar konfederasi dalam struktur sepak bola global. Dalam konteks ini, AFC menilai bahwa inti permasalahan sebenarnya sangat sederhana, yaitu bahwa slot yang diperebutkan merupakan jatah resmi Asia, yang sejak awal telah ditentukan melalui sistem kualifikasi yang panjang, berjenjang, dan disepakati secara regional. Tim-tim Asia telah melalui perjalanan yang tidak mudah, menghadapi berbagai laga berat, tekanan kompetitif, serta sistem kualifikasi yang ketat untuk mencapai tahap tersebut. Namun ketika muncul wacana untuk memasukkan UEFA ke dalam play-off, situasi berubah secara drastis. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai peluang besar bagi wakil Asia, tiba-tiba berubah menjadi ancaman serius, karena kehadiran tim Eropa secara otomatis meningkatkan level persaingan dan memperkecil peluang tim Asia untuk lolos ke tahap berikutnya. Perubahan ini menjadi semakin kontroversial karena terjadi di fase yang sudah mendekati akhir proses kualifikasi, di mana setiap tim sebenarnya sudah berada di titik paling menentukan. Dari sudut pandang tim-tim Asia, kondisi ini jelas menimbulkan rasa ketidakadilan karena mereka telah melewati rangkaian pertandingan panjang, mengorbankan banyak hal, serta menghadapi tekanan besar demi mencapai posisi tersebut. Namun di saat krusial justru aturan berubah dan lawan yang sebelumnya setara berpotensi digantikan oleh tim dengan kualitas yang secara umum lebih tinggi. Dalam situasi seperti ini, Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, tidak tinggal diam. Ia secara terbuka mempertanyakan logika di balik rencana tersebut dan menegaskan bahwa ini bukan hanya persoalan teknis pertandingan, melainkan menyangkut kedaulatan zona yang harus dihormati dalam sistem sepak bola internasional. Ia menekankan bahwa Asia memiliki sistemnya sendiri, jalur kualifikasinya sendiri, serta hak penuh untuk menentukan siapa yang berhak mewakili kawasan tersebut di panggung dunia. Dalam pernyataan yang beredar luas, ia menegaskan bahwa jika prinsip ini dilanggar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu tiket menuju Piala Dunia, tetapi juga kredibilitas seluruh sistem kompetisi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kekhawatiran lain yang muncul adalah potensi preseden yang bisa terjadi di masa depan, di mana jika hari ini UEFA bisa masuk ke jalur Asia, maka tidak menutup kemungkinan konfederasi lain juga akan mengalami hal serupa di kemudian hari, sehingga menciptakan ketidakpastian dan kekacauan dalam struktur kompetisi global. Di sisi lain, FIFA mencoba melihat persoalan ini dari perspektif yang berbeda dengan membingkai wacana tersebut sebagai upaya menciptakan keadilan global, di mana setiap tim harus melalui tantangan yang lebih merata untuk menentukan kelayakan tampil di Piala Dunia. Dalam narasi ini, mempertemukan tim dari berbagai konfederasi dianggap sebagai cara paling objektif untuk memastikan kualitas terbaik yang lolos ke turnamen utama. Namun dalam praktiknya, banyak pihak menilai bahwa konsep tersebut tidak sepenuhnya adil. Pertanyaan mendasar pun muncul, jika tujuan utama adalah keseimbangan, mengapa justru UEFA yang dilibatkan dalam skema tambahan ini, mengapa bukan konfederasi lain, dan mengapa wilayah yang selama ini dianggap sebagai kekuatan dominan, justru diberikan peluang lebih besar dalam sistem yang seharusnya bersifat setara.
Perlu diakui bahwa UEFA saat ini memang menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sepak bola dunia. Mereka memiliki kualitas pemain yang merata, kompetisi klub yang sangat kompetitif, serta pengaruh besar di level global. Oleh karena itu, ketika tim-tim Eropa dimasukkan ke dalam skema playoff yang sejatinya milik Asia, muncul kecurigaan bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya murni bersifat teknis, melainkan juga memiliki dimensi lain yang lebih kompleks. Dari sisi permainan, perbedaan karakteristik juga sangat jelas terlihat. Tim-tim Eropa terbiasa bermain dengan tempo tinggi, tekanan intens, serta kualitas individu yang konsisten di setiap lini, sementara banyak tim Asia masih berada dalam tahap perkembangan dan proses peningkatan kualitas. Ini bukan berarti Asia tidak kompetitif, tetapi kesenjangan tersebut masih nyata dalam beberapa aspek tertentu, terutama ketika berbicara tentang pengalaman di level tertinggi. Dalam format playoff yang biasanya hanya ditentukan oleh 1 atau 2 pertandingan, selisih kecil saja bisa menjadi penentu hasil akhir. Karena itu, jika UEFA benar-benar dilibatkan dalam jalur yang sama, maka peluang tim Asia untuk lolos bisa berkurang secara signifikan, bahkan sebelum pertandingan dimulai, karena tingkat kesulitan meningkat secara drastis dalam waktu yang sangat singkat tanpa adaptasi yang memadai. Menariknya, reaksi publik justru menunjukkan perubahan sikap terhadap AFC. Jika sebelumnya federasi ini kerap menjadi sasaran kritik, kali ini mereka justru mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa sikap tegas AFC merupakan langkah yang tepat. Bahkan ada yang menyebut bahwa ini adalah momen langka di mana AFC berani secara terbuka menghadapi FIFA dalam isu yang sangat sensitif. Dukungan tersebut mencerminkan adanya keresahan yang lebih luas terhadap ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan sepak bola global, di mana publik mulai mempertanyakan apakah sistem yang ada benar-benar memberikan kesempatan yang adil bagi semua konfederasi tanpa pengecualian. Dalam konteks yang lebih dekat, dampak dari keputusan ini juga sangat terasa bagi tim-tim Asia yang sedang berjuang, termasuk negara-negara seperti Indonesia, Oman, dan Uni Emirat Arab yang berpotensi terlibat langsung dalam skema tersebut. Bagi timnas Indonesia, situasi ini membawa implikasi besar karena peluang yang sebelumnya terlihat realistis untuk menciptakan sejarah kini berubah menjadi tantangan yang jauh lebih berat, tidak hanya dari sisi teknis permainan, tetapi juga dari aspek mental dan psikologis. Menghadapi sesama tim Asia saja sudah menuntut konsentrasi tinggi, apalagi jika harus berhadapan dengan tim Eropa yang memiliki pengalaman dan reputasi lebih luas di level internasional. Ekspektasi berubah, margin kesalahan menjadi semakin kecil, dan setiap detail dalam pertandingan bisa menjadi penentu hasil akhir, sehingga banyak pihak menilai bahwa perubahan format ini tidak memberikan keuntungan bagi wakil Asia, melainkan justru menambah beban yang signifikan di fase paling krusial. Lebih jauh lagi, isu ini juga mencerminkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antar konfederasi. Karena selama ini kritik terhadap FIFA sering berkaitan dengan dominasi Eropa dalam berbagai aspek pengambilan keputusan. Keputusan seperti ini berpotensi memperkuat persepsi tersebut di mata publik global. Dengan pengumuman resmi yang dijadwalkan pada tanggal 20 April, ketegangan terus meningkat dan semua pihak menunggu dengan penuh ketidakpastian. Keputusan akhir nantinya tidak hanya akan berdampak pada hasil kompetisi, tetapi juga pada persepsi global terhadap keadilan dalam sepak bola dunia. Apakah sistem masih mampu menjaga prinsip kesetaraan, atau justru mulai bergeser ke arah yang lebih kompleks dan kontroversial? Di tengah ketegangan yang terus meningkat menjelang keputusan final tersebut, muncul pula dimensi lain yang mulai diperbincangkan secara lebih serius oleh berbagai analis sepak bola internasional, yaitu mengenai bagaimana struktur pengambilan keputusan di tubuh FIFA sendiri bekerja dalam situasi-situasi sensitif seperti ini, terutama ketika keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada satu konfederasi, tetapi juga berpotensi mengubah keseimbangan kompetisi global secara keseluruhan. Dalam banyak diskusi yang berkembang, mulai muncul pertanyaan tentang sejauh mana mekanisme konsultasi antar konfederasi benar-benar dijalankan secara efektif dan apakah suara dari wilayah seperti Asia benar-benar memiliki bobot yang setara dalam proses deliberasi yang menentukan arah kebijakan internasional. Hancur di AFF U17, Kurniawan Dwi Yulianto fokus matangkan strategi timnas menuju Piala Asia. Ini taktiknya. Kegagalan timnas Indonesia U17 di ajang Piala AFF U17 tidak membuat arah pembinaan berhenti di tengah jalan. Justru menjadi titik evaluasi besar yang dimanfaatkan secara serius oleh pelatih kepala Kurniawan Dwi Yulianto untuk merancang ulang pendekatan taktik tim menuju level yang lebih tinggi, khususnya menghadapi Piala Asia U17 yang menjadi target utama dalam siklus pembinaan kali ini.
Dalam pernyataan resminya, pelatih menyampaikan bahwa kegagalan menembus babak semifinal ASEAN U17 Boys Championship 2026 merupakan tanggung jawab tim pelatih dan menjadi bahan refleksi menyeluruh, sekaligus menegaskan bahwa turnamen tersebut sejak awal memang dijadikan bagian dari proses pembentukan, bukan tujuan akhir. Ia menjelaskan bahwa tim pelatih telah mengapresiasi kerja keras para pemain sepanjang pertandingan, namun mengakui bahwa implementasi strategi bertahan dan serangan balik yang diterapkan saat menghadapi Vietnam belum berjalan maksimal, sehingga hasil imbang tanpa gol di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam tanggal 19 April menjadi catatan penting untuk evaluasi sebelum tampil di level Asia. Dalam penjelasan lebih lanjut, pelatih menegaskan melalui pernyataan langsung bahwa pendekatan taktik yang digunakan memang difokuskan pada organisasi pertahanan yang lebih rapat serta memanfaatkan momentum transisi cepat, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal eksekusi akhir dan pengambilan keputusan di sepertiga lapangan terakhir. Ia juga menyoroti bahwa fase transisi negatif, yaitu momen ketika tim kehilangan bola setelah melakukan tekanan tinggi, masih menjadi kelemahan yang harus segera diperbaiki, karena dalam beberapa situasi, struktur tim belum cukup cepat kembali ke posisi ideal untuk menutup ruang lawan. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi indikasi bahwa fokus pembinaan tidak hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga pada detail-detail taktis yang membentuk identitas permainan tim secara keseluruhan. Menatap Piala Asia U17, pelatih menyampaikan bahwa tim akan dipersiapkan dengan komposisi 23 pemain terbaik yang dipilih dari sekitar 50 nama yang saat ini berada dalam radar pemantauan, dan proses seleksi ini akan mempertimbangkan tidak hanya kualitas individu, tetapi juga kesesuaian pemain dengan sistem permainan yang sedang dibangun. Ia juga mengonfirmasi bahwa kekuatan tim akan bertambah dengan kehadiran 3 pemain baru, yakni Matthew Baker, Lucas Lee, dan Andrika Fatir, yang diharapkan mampu memberikan variasi serta kedalaman skuad dalam menghadapi kompetisi yang lebih ketat. Dalam pernyataan tegasnya, pelatih menyampaikan bahwa sejak awal pembentukan tim, seluruh program latihan dan eksperimen taktik memang diarahkan untuk mencapai performa optimal di Piala Asia, termasuk penggunaan formasi 4 back yang terus dimatangkan untuk menemukan keseimbangan antara soliditas pertahanan dan fleksibilitas serangan. Lebih jauh, evaluasi taktik timnas U17 tidak berhenti pada satu turnamen semata, melainkan diarahkan pada pembangunan blueprint jangka menengah selama 12 bulan yang berfokus pada pembentukan identitas permainan yang konsisten dan terukur. Dalam analisis yang berkembang, pola permainan tim saat ini cenderung mengandalkan pressing dengan intensitas menengah hingga tinggi, transisi cepat setelah merebut bola, serta progresi vertikal menuju area serangan dalam waktu singkat, sebuah pendekatan yang secara karakter lebih dekat dengan model direct play dibandingkan penguasaan bola panjang, seperti yang sering diterapkan oleh tim-tim Jepang di kelompok umur. Hal ini menunjukkan bahwa identitas permainan Indonesia U17 mulai terbentuk, namun masih membutuhkan penyempurnaan dalam aspek kontrol tempo dan efisiensi serangan. Dalam evaluasi mendalam, terdapat 3 permasalahan utama yang menjadi fokus perbaikan. Pertama, struktur rest defense yang belum stabil ketika tim kehilangan bola, terutama saat fullback naik membantu serangan dan gelandang ikut mendorong ke depan, sehingga ruang di belakang sering terbuka dan mudah dieksploitasi lawan. Kedua, kecenderungan permainan yang terlalu cepat diarahkan ke depan tanpa kontrol ritme, yang menyebabkan tim sering kehilangan bola dan harus melakukan transisi bertahan berulang kali. Ketiga, efektivitas di sepertiga akhir yang masih rendah, di mana peluang memang tercipta, tetapi kualitas penyelesaian belum konsisten akibat kurangnya sinkronisasi antar pemain di lini serang. Sebagai perbandingan, tim-tim dengan pendekatan serupa di level regional menunjukkan keunggulan dalam menjaga jarak antar lini, serta memiliki trigger pressing yang jelas, yaitu momen tertentu yang menjadi sinyal untuk melakukan tekanan bersama, seperti saat lawan melakukan umpan balik, melakukan kontrol pertama yang buruk, atau menerima bola dengan posisi membelakangi gawang. Pendekatan ini dinilai lebih efisien secara energi dan lebih efektif dalam turnamen dengan jadwal padat, karena pemain tidak dipaksa menekan sepanjang waktu, melainkan hanya pada momen yang tepat. Untuk menjawab tantangan tersebut, disusunlah blueprint pengembangan selama 12 bulan yang terbagi dalam 3 fase utama. Fase pertama dalam rentang 0 hingga 3 bulan difokuskan pada perbaikan fondasi pertahanan transisi melalui latihan khusus seperti skenario 3 lawan 2 dan 4 lawan 3 setelah kehilangan bola, serta standarisasi posisi gelandang ketika fullback melakukan overlap. Fase kedua dalam rentang 4 hingga 8 bulan diarahkan pada peningkatan progresi bola secara terstruktur, termasuk membangun pola keluar dari tekanan dan melatih sirkulasi bola sebelum melakukan penetrasi vertikal.
Fase ketiga dalam rentang 9 hingga 12 bulan menitik beratkan pada efisiensi di sepertiga akhir, serta manajemen permainan, termasuk latihan pola cutback, pergerakan tanpa bola, dan simulasi situasi pertandingan pada menit-menit akhir. Dalam konteks kebutuhan pemain, tim pelatih juga mengidentifikasi bahwa sistem permainan ini membutuhkan profil gelandang dua arah yang mampu bertahan dan menyerang secara seimbang, penyerang yang tidak hanya menjadi finisher, tetapi juga pemicu pressing pertama, serta bek tengah yang nyaman dalam duel lari karena sering harus mengantisipasi ruang terbuka di belakang garis pertahanan. Oleh karena itu, proses seleksi pemain tidak lagi hanya melihat kemampuan individu secara terpisah, tetapi juga kecocokan dengan sistem kolektif yang dibangun. Peran pelatih dalam situasi ini menjadi sangat penting, terutama dalam menggeser pendekatan dari yang bersifat reaktif menjadi sistemik dengan menekankan pada prinsip permainan yang jelas, indikator performa yang terukur, serta kurikulum latihan yang konsisten. Komunikasi kepada publik juga diarahkan untuk tidak hanya menilai hasil akhir pertandingan, tetapi juga progres taktik yang dapat diukur, seperti jumlah transisi yang berhasil dihentikan, keberhasilan keluar dari tekanan lawan, serta kualitas peluang yang dihasilkan dari pola permainan terlatih. Dengan pendekatan ini, arah pengembangan timnas U17 menjadi lebih jelas, yaitu mempertahankan identitas sebagai tim yang agresif dan intens, namun menambahkan elemen kontrol permainan agar tidak bergantung pada momen semata. Targetnya bukan sekadar kompetitif di kawasan ASEAN, tetapi juga mampu bersaing di level Asia dengan kemampuan bermain dalam dua mode, cepat saat ruang terbuka dan sabar saat menghadapi pertahanan rapat, sehingga proses pembinaan tidak lagi bersifat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi berkelanjutan bagi generasi berikutnya. Pendekatan yang sedang dibangun ini kemudian mendorong lahirnya kebutuhan akan standar operasional yang jauh lebih rinci di setiap sesi latihan. Karena tanpa detail yang konsisten, identitas permainan hanya akan menjadi konsep di atas kertas tanpa implementasi nyata di lapangan. Sehingga tim pelatih mulai mengarahkan setiap unit, mulai dari lini belakang, tengah, hingga depan, untuk memiliki peran yang sangat spesifik dalam setiap fase permainan. Termasuk bagaimana posisi tubuh saat menerima bola, sudut umpan pertama setelah merebut bola, hingga keputusan apakah harus mempertahankan penguasaan, atau langsung melakukan penetrasi vertikal. Dan semua itu dilatih berulang kali agar menjadi kebiasaan yang tertanam secara otomatis dalam pertandingan. Dalam konteks ini, intensitas latihan tidak hanya diukur dari seberapa keras pemain berlari, tetapi juga dari kualitas pengambilan keputusan dalam tekanan tinggi. Karena sepak bola modern di level usia muda pun sudah menuntut kecepatan berpikir yang sama pentingnya dengan kecepatan fisik. Sejalan dengan itu, penggunaan analisis video juga mulai dioptimalkan sebagai alat pembelajaran utama, di mana setiap pertandingan tidak hanya ditonton ulang secara umum, tetapi dibedah berdasarkan momen-momen kunci seperti transisi negatif, keberhasilan pressing, serta pola serangan yang berhasil menembus blok lawan. Dan dari situ pemain diberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan, sehingga proses belajar tidak lagi bersifat abstrak, melainkan berbasis situasi nyata yang mereka alami sendiri di lapangan. Metode ini juga membantu menyamakan persepsi antar pemain, karena seringkali perbedaan pemahaman menjadi penyebab utama ketidaksinkronan dalam permainan kolektif. Dalam tahap berikutnya, perhatian juga mulai diarahkan pada pengelolaan beban fisik yang lebih terstruktur, mengingat gaya bermain dengan intensitas tinggi membutuhkan kondisi kebugaran yang sangat spesifik, terutama dalam kemampuan melakukan sprint berulang dalam waktu singkat, serta kemampuan pulih dengan cepat setelah melakukan tekanan, sehingga program latihan fisik tidak lagi bersifat umum, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan taktik yang ingin diterapkan, termasuk latihan interval yang meniru situasi pertandingan, di mana pemain harus melakukan akselerasi, berhenti, dan kembali bergerak dalam pola yang tidak selalu linier. Hal ini menjadi penting agar intensitas yang diinginkan dalam pertandingan dapat dipertahankan sepanjang durasi, bukan hanya di awal laga. Di sisi lain, aspek mental juga menjadi fokus yang tidak kalah penting, karena perubahan pendekatan permainan seringkali menuntut pemain keluar dari zona nyaman mereka, terutama bagi mereka yang sebelumnya terbiasa bermain dengan tempo yang lebih santai atau tanpa tekanan tinggi, sehingga tim pelatih mulai memasukkan elemen simulasi tekanan dalam latihan, seperti menciptakan situasi tertinggal, bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit, atau menghadapi batas waktu yang ketat untuk mencetak gol, dengan tujuan membangun ketahanan mental serta kemampuan mengambil keputusan dalam kondisi tertekan. Proses ini diharapkan mampu membentuk karakter pemain yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga tangguh secara psikologis saat menghadapi pertandingan penting. Selain itu, koordinasi antar lini juga terus diasah melalui latihan berbasis unit yang kemudian digabungkan dalam skenario permainan penuh, sehingga setiap pemain memahami perannya tidak hanya dalam konteks individu, tetapi juga dalam hubungan dengan rekan satu tim di sekitarnya, misalnya bagaimana gelandang harus menutup ruang ketika bek sayap naik,
atau bagaimana penyerang harus mengarahkan pressing agar memaksa lawan bermain ke sisi tertentu, dan detail-detail seperti ini menjadi pembeda antara tim yang sekadar berlari mengejar bola dengan tim yang memiliki struktur permainan yang jelas dan terorganisir. Dalam perjalanan pengembangan ini, penting juga untuk menjaga fleksibilitas taktik, karena meskipun identitas permainan sudah mulai terbentuk, kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan tetap menjadi kunci, terutama ketika menghadapi lawan dengan karakter berbeda di level Asia, yang mungkin memiliki pendekatan permainan yang lebih variatif dibandingkan di kawasan ASEAN, sehingga tim tidak hanya dilatih untuk menjalankan satu skema, tetapi juga diberikan alternatif solusi dalam menghadapi tekanan, baik itu melalui perubahan formasi, variasi build-up, maupun penyesuaian intensitas pressing sesuai kebutuhan pertandingan. Perkembangan ini kemudian membuka ruang bagi evaluasi yang lebih objektif, karena setiap aspek permainan dapat diukur dengan indikator yang jelas, mulai dari jumlah keberhasilan pressing, efektivitas transisi, hingga kualitas peluang yang dihasilkan. Dan dengan adanya data tersebut, tim pelatih dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menentukan arah latihan berikutnya, sehingga proses pembinaan tidak lagi bergantung pada intuisi semata, tetapi didukung oleh analisis yang terstruktur dan berkelanjutan. Pada tahap lanjutan, arah pembinaan kemudian diperluas ke aspek integrasi antar kelompok usia. Karena salah satu kelemahan klasik dalam sistem pengembangan pemain adalah tidak adanya kesinambungan filosofi permainan dari level bawah ke level atas. Sehingga apa yang dibangun di Timnas U17 harus mulai disejajarkan dengan kerangka yang lebih besar, agar nantinya para pemain tidak mengalami kejutan taktik ketika naik ke level U20 atau bahkan senior. Dan untuk itu diperlukan keselarasan kurikulum yang mencakup prinsip dasar bermain, pola transisi, hingga standar pengambilan keputusan di setiap zona lapangan, sehingga setiap generasi memiliki bahasa sepak bola yang sama sejak dini. Hal ini bukan hanya mempercepat proses adaptasi pemain, tetapi juga menjaga identitas tim nasional tetap konsisten dalam jangka panjang. Dalam implementasinya, pendekatan ini menuntut adanya dokumentasi taktik yang lebih rapi dan terstruktur, di mana setiap sesi latihan, pola permainan, hingga evaluasi pertandingan dicatat dan dianalisis sebagai bagian dari database pengembangan tim, sehingga ketika terjadi pergantian pemain, atau bahkan pergantian staf pelatih, fondasi yang sudah dibangun tidak hilang begitu saja, melainkan dapat dilanjutkan dan disempurnakan oleh generasi berikutnya, dan inilah yang membedakan pembinaan berbasis sistem dengan pendekatan jangka pendek yang hanya berorientasi pada hasil instan. Lebih dalam lagi, pengembangan ini juga mulai menyentuh aspek mikro, seperti detail pergerakan tanpa bola yang selama ini sering terabaikan, padahal justru menjadi kunci dalam membuka ruang dan menciptakan peluang berkualitas. Karena dalam banyak situasi, keberhasilan serangan tidak ditentukan oleh pemain yang memegang bola, melainkan oleh rekan-rekannya yang mampu menarik perhatian lawan dan menciptakan ruang kosong di area berbahaya. Sehingga latihan kini difokuskan pada sinkronisasi timing pergerakan, komunikasi nonverbal antar pemain, serta pemahaman terhadap ruang yang harus diisi atau dikosongkan dalam berbagai skenario permainan. Di sisi lain, perhatian terhadap situasi bola mati juga mulai ditingkatkan. Mengingat dalam pertandingan dengan level kompetisi yang semakin tinggi, detail kecil seperti tendangan sudut, tendangan bebas, maupun lemparan ke dalam bisa menjadi pembeda hasil akhir. Sehingga tim pelatih mulai merancang variasi skema bola mati yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdikan dalam membaca pergerakan lawan, termasuk penggunaan blocking, perubahan arah lari, serta variasi eksekusi yang sulit diprediksi, dan hal ini diharapkan dapat menambah dimensi baru dalam serangan tim. Tidak hanya itu, pendekatan terhadap analisis lawan juga mengalami peningkatan, di mana setiap calon lawan dipelajari secara lebih mendalam, mulai dari pola build-up, kecenderungan pressing, hingga kelemahan di area tertentu, sehingga tim tidak lagi bermain secara reaktif, tetapi memiliki rencana yang jelas sebelum pertandingan dimulai. Dan dengan demikian, setiap pemain masuk ke lapangan dengan pemahaman yang lebih baik mengenai apa yang harus dilakukan dalam berbagai situasi, baik saat menyerang maupun bertahan. Dalam proses ini, peran komunikasi internal menjadi semakin vital, karena semakin kompleks sistem yang dibangun, semakin besar pula kebutuhan akan koordinasi yang jelas antar pemain dan staf pelatih, sehingga dibangun mekanisme komunikasi yang lebih efektif, baik melalui briefing sebelum latihan, diskusi kelompok kecil, maupun evaluasi individu, dengan tujuan memastikan bahwa setiap pemain memahami perannya secara utuh dan mampu menjalankannya dengan konsisten di lapangan. Seiring berjalannya waktu, pendekatan yang semakin detail ini diharapkan mampu membentuk tim yang tidak hanya kuat secara fisik dan teknis, tetapi juga cerdas secara taktik, di mana setiap pemain mampu membaca permainan dengan cepat, mengambil keputusan yang tepat dalam tekanan, serta beradaptasi dengan perubahan situasi tanpa kehilangan struktur dasar tim. Dan jika proses ini terus dijalankan dengan disiplin, maka Timnas U17 akan memiliki fondasi yang jauh lebih kokoh untuk menghadapi tantangan di level Asia yang menuntut kualitas permainan yang lebih lengkap dan matang.
Dalam fase penguatan berikutnya, tim pelatih juga mulai mengarah pada pembentukan konektivitas antar lini yang lebih stabil, bukan sekadar mengandalkan kecepatan transisi semata, karena dalam banyak situasi pertandingan terakhir terlihat bahwa jarak antar pemain masih kerap melebar ketika skema serangan tidak berjalan sesuai rencana, sehingga ruang antar lini menjadi terlalu longgar dan mudah dieksploitasi lawan melalui kombinasi 1-2 sentuhan cepat. Kondisi ini membuat lini tengah sering berada dalam posisi reaktif, bukan proaktif, dan akhirnya memaksa bek tengah mengambil keputusan terburu-buru yang berujung pada pelanggaran atau kehilangan struktur bertahan. Oleh sebab itu, penekanan latihan tidak lagi hanya pada intensitas pressing, tetapi juga pada kesadaran posisi dan komunikasi antar pemain dalam menjaga bentuk dasar tim. Hal ini penting karena dalam sepak bola modern, terutama di level usia muda yang dinamis, organisasi tim jauh lebih menentukan dibanding sekadar kemampuan individu yang menonjol sesaat. Selain itu, aspek lain yang mulai dibenahi adalah pengambilan keputusan di zona krusial, khususnya saat memasuki sepertiga akhir lapangan, di mana para pemain muda kerap terjebak dalam pilihan terburu-buru antara melakukan tembakan cepat atau memberikan umpan yang sebenarnya memiliki peluang lebih besar untuk dikonversi menjadi gol. Situasi ini menunjukkan bahwa pemahaman ruang dan timing masih perlu dimatangkan melalui repetisi latihan yang terstruktur dan simulasi situasi pertandingan yang realistis. Tim pelatih menilai bahwa peningkatan kualitas keputusan di area ini bisa menjadi pembeda signifikan, karena pada level kompetisi yang lebih tinggi, margin kesalahan semakin kecil dan setiap peluang harus dimaksimalkan dengan efisiensi tinggi. Oleh karena itu, pola-pola serangan seperti cutback, overlap terukur, serta pergerakan tanpa bola dari lini kedua mulai diperbanyak dalam sesi latihan untuk membentuk insting kolektif yang lebih tajam. Di sisi lain, evaluasi juga menyentuh aspek mental dan kedewasaan bermain, mengingat dalam beberapa pertandingan terlihat adanya penurunan fokus ketika tim gagal mencetak gol lebih dulu atau saat menghadapi tekanan dari lawan yang bermain lebih agresif. Hal ini menjadi perhatian serius karena kestabilan mental merupakan fondasi penting dalam turnamen jangka panjang seperti Piala Asia. Tim pelatih mulai memasukkan elemen simulasi tekanan dalam latihan, termasuk skenario tertinggal, unggul tipis, hingga bermain dalam situasi waktu kritis menjelang akhir pertandingan. Tujuannya adalah membentuk karakter tim yang tidak hanya kuat secara fisik dan taktik, tetapi juga tangguh dalam menghadapi dinamika pertandingan yang berubah cepat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa arah pembinaan mulai bergerak ke jalur yang lebih sistematis dan terukur, di mana setiap kekurangan tidak hanya dikoreksi secara reaktif, tetapi dijadikan bagian dari proses pembelajaran jangka panjang. Dengan demikian, Timnas Indonesia U17 tidak sekadar mengejar hasil instan, melainkan membangun fondasi permainan yang bisa bertahan dan berkembang seiring waktu. Pola ini juga memungkinkan regenerasi pemain berjalan lebih mulus, karena siapapun yang masuk ke dalam sistem akan memahami peran dan tanggung jawabnya tanpa harus memulai dari nol. Selanjutnya, fokus pengembangan akan semakin mengarah pada fleksibilitas taktik, di mana tim diharapkan mampu beradaptasi dengan berbagai gaya permainan lawan tanpa kehilangan identitas utama. Dalam konteks ini, kemampuan untuk beralih dari permainan cepat ke penguasaan bola yang lebih sabar menjadi target berikutnya, sehingga tim tidak mudah ditebak dan memiliki lebih banyak opsi dalam menghadapi situasi pertandingan yang berbeda. Fleksibilitas ini bukan berarti mengubah identitas, melainkan memperkaya variasi pendekatan agar tim memiliki kontrol lebih besar terhadap jalannya laga. Jika pola pengembangan ini terus dijalankan secara konsisten, maka dalam beberapa bulan ke depan akan terlihat peningkatan signifikan, baik dari segi organisasi permainan, efisiensi serangan, maupun stabilitas pertahanan. Semua elemen ini akan menjadi modal penting saat menghadapi kompetisi di level Asia, yang menuntut kualitas lebih tinggi dalam setiap aspek permainan. Dengan fondasi yang semakin matang, Timnas U17 diharapkan tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga menunjukkan perkembangan yang nyata sebagai tim muda yang sedang dibentuk menuju level yang lebih kompetitif. Pada tahap lanjutan berikutnya, pembahasan tidak lagi hanya berpusat pada kerangka besar taktik tim, melainkan mulai masuk ke detail mikro yang sering luput dari perhatian, seperti orientasi tubuh pemain saat menerima bola, sudut dukungan rekan terdekat, hingga kecepatan reaksi dalam 2 detik pertama setelah kehilangan penguasaan. Detail kecil ini terbukti sangat menentukan dalam sepak bola modern, karena perbedaan antara berhasil keluar dari tekanan atau justru kehilangan bola sering terjadi dalam momen yang sangat singkat. Tim pelatih mulai menekankan pentingnya scanning sebelum menerima bola, sehingga pemain tidak lagi bermain secara reaktif, tetapi sudah memiliki gambaran opsi sebelum sentuhan pertama dilakukan.
Hal ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan mendasar yang selama ini membuat alur permainan terputus di tengah jalan, terutama ketika menghadapi lawan dengan tekanan tinggi yang konsisten. Di saat yang sama, pengembangan variasi serangan juga mulai diarahkan ke pola yang lebih kompleks, bukan sekadar mengandalkan kecepatan di sisi sayap atau umpan langsung ke depan. Kombinasi segitiga kecil di area tengah, rotasi posisi antar gelandang dan penyerang, serta eksploitasi ruang antar bek lawan menjadi fokus utama dalam sesi latihan. Dengan pendekatan ini, tim diharapkan mampu menciptakan keunggulan numerik di area tertentu, sehingga serangan tidak mudah dipatahkan oleh blok pertahanan lawan yang rapat. Pola ini juga membantu pemain memahami bahwa menciptakan peluang bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga kecerdasan dalam membaca situasi dan memanfaatkan ruang yang tersedia secara optimal. Lebih jauh lagi, perhatian juga diberikan pada keseimbangan antara risiko dan keamanan dalam bermain. Karena selama ini tim cenderung terlalu berani mengambil keputusan progresif tanpa mempertimbangkan konsekuensi jika kehilangan bola. Dalam beberapa momen pertandingan sebelumnya, terlihat bahwa kehilangan bola di area berbahaya sering langsung berujung pada peluang lawan, karena struktur pertahanan belum siap menghadapi transisi negatif. Oleh sebab itu, prinsip keamanan mulai diperkenalkan, seperti kapan harus melakukan riset permainan ke belakang, kapan harus mempertahankan penguasaan bola, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan penetrasi. Pendekatan ini bukan untuk mengurangi agresivitas, tetapi untuk memastikan bahwa setiap tindakan memiliki dasar yang jelas dan tidak dilakukan secara impulsif. Selain aspek teknis dan taktis, dimensi komunikasi di dalam lapangan juga mulai mendapat porsi perhatian yang lebih besar, mengingat koordinasi antar pemain sangat bergantung pada kejelasan instruksi yang diberikan secara real-time. Pemain didorong untuk lebih vokal dalam memberikan arahan, baik dalam situasi bertahan maupun menyerang, sehingga kesalahan posisi dapat diminimalkan sejak awal. Komunikasi ini tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga melalui bahasa tubuh dan isyarat yang sudah dilatih sebelumnya, sehingga setiap pemain memahami pergerakan rekan setimnya tanpa harus selalu menunggu instruksi eksplisit. Dalam konteks persiapan jangka menengah, integrasi antara hasil analisis pertandingan dan program latihan juga mulai diperkuat, di mana setiap data yang diperoleh dari pertandingan uji coba akan langsung diterjemahkan menjadi materi latihan spesifik. Misalnya, jika ditemukan bahwa tim sering kehilangan bola di area tengah karena tekanan lawan, maka sesi latihan berikutnya akan difokuskan pada skenario keluar dari tekanan di zona tersebut. Pendekatan ini membuat proses latihan menjadi lebih relevan dan langsung menyentuh kebutuhan tim, bukan sekadar menjalankan program umum yang belum tentu sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Seiring berjalannya waktu, diharapkan terbentuk identitas permainan yang lebih jelas dan konsisten, di mana setiap pemain memahami perannya dalam berbagai fase permainan, baik saat menyerang, bertahan, maupun transisi. Identitas ini menjadi kunci utama dalam membangun tim yang kompetitif, karena dengan sistem yang jelas, pergantian pemain tidak akan terlalu memengaruhi kualitas permainan secara keseluruhan. Hal ini juga menjadi fondasi penting dalam pembinaan jangka panjang, karena pemain yang naik ke level berikutnya sudah terbiasa dengan prinsip permainan yang sama. Pada akhirnya, proses panjang ini menegaskan bahwa pembangunan tim usia muda bukanlah sesuatu yang instan, melainkan membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan kejelasan arah. Setiap detail yang diperbaiki, sekecil apapun, akan memberikan dampak kumulatif yang besar jika dilakukan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang semakin terstruktur dan berbasis analisis, Timnas Indonesia U17 perlahan bergerak menuju standar permainan yang lebih tinggi, tidak hanya untuk bersaing di kawasan regional, tetapi juga untuk menantang tim-tim kuat di level Asia dengan kepercayaan diri yang lebih matang dan kesiapan yang lebih menyeluruh. Dalam pengembangan berikutnya, arah pembinaan mulai masuk ke fase integrasi antar unit permainan yang lebih kompleks, di mana lini belakang, tengah, dan depan tidak lagi bekerja sebagai bagian terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang bergerak serempak berdasarkan pemicu situasional di lapangan. Hal ini terlihat dari mulai diterapkannya konsep sinkronisasi garis tekanan, di mana saat lini depan melakukan pressing, lini tengah wajib naik beberapa meter untuk mempersempit ruang, sementara lini belakang menjaga jarak aman agar tidak terlalu dalam namun tetap siap mengantisipasi bola panjang. Ketidaksinkronan kecil dalam pola ini sebelumnya sering menjadi celah yang dimanfaatkan lawan, karena satu lini bergerak tanpa diikuti lini lain, sehingga struktur tim terbelah dan mudah ditembus. Dengan latihan berulang berbasis skenario, pemain mulai memahami bahwa keberhasilan pressing bukan ditentukan oleh satu individu, melainkan oleh kolektivitas pergerakan seluruh tim dalam satu momen yang sama. Di sisi lain, eksplorasi terhadap fleksibilitas formasi juga mulai diperluas tanpa menghilangkan dasar utama yang telah dibangun, di mana formasi 4 back yang sebelumnya menjadi fokus kini mulai dikombinasikan dengan variasi pergeseran bentuk saat menyerang maupun bertahan.
Dalam fase menyerang, misalnya, salah satu fullback dapat bergerak lebih tinggi untuk menciptakan overload di sisi sayap, sementara gelandang bertahan turun mengisi ruang yang ditinggalkan untuk menjaga keseimbangan. Sebaliknya, saat kehilangan bola, struktur ini harus dengan cepat kembali ke bentuk dasar agar tidak memberikan ruang kosong yang berbahaya. Pola dinamis ini menuntut kecerdasan taktik dan pemahaman ruang yang lebih tinggi dari para pemain, sehingga proses adaptasi dilakukan secara bertahap melalui latihan yang terstruktur dan repetitif. Tidak hanya itu, pendekatan terhadap analisis lawan juga mulai menjadi bagian penting dalam persiapan tim, meskipun pada level usia muda fokus utama tetap pada pengembangan internal. Tim pelatih mulai memperkenalkan konsep identifikasi kekuatan dan kelemahan lawan secara sederhana, seperti mengenali sisi mana yang lebih lemah, pemain mana yang cenderung lambat dalam transisi, serta pola build-up yang sering digunakan. Informasi ini kemudian diterjemahkan menjadi rencana permainan yang spesifik, sehingga pemain tidak hanya bermain berdasarkan sistem sendiri, tetapi juga mampu menyesuaikan pendekatan sesuai karakter lawan yang dihadapi. Pendekatan ini melatih pemain untuk berpikir lebih taktis dan tidak bermain secara monoton. Lebih dalam lagi, peningkatan kualitas individu juga tetap menjadi perhatian utama, terutama dalam hal teknik dasar yang seringkali menjadi penentu dalam situasi tekanan tinggi. Kontrol bola pertama, akurasi umpan pendek dan panjang, serta kemampuan duel satu lawan satu terus diasah agar pemain memiliki fondasi yang kuat dalam menjalankan instruksi taktik. Tanpa teknik yang memadai, sebaik apapun sistem yang dirancang tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, setiap sesi latihan selalu menggabungkan elemen teknik dan taktik secara bersamaan, sehingga pemain terbiasa menerapkan kemampuan individu dalam konteks permainan kolektif. Aspek fisik juga mengalami penyesuaian, di mana program latihan mulai disesuaikan dengan kebutuhan gaya bermain yang diinginkan, yaitu intensitas tinggi dengan transisi cepat. Pemain dituntut memiliki daya tahan yang baik, kecepatan dalam jarak pendek, serta kemampuan recovery yang cepat setelah melakukan sprint berulang. Namun, pendekatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan usia pemain, sehingga tidak terjadi overtraining yang justru dapat menghambat perkembangan mereka. Keseimbangan antara beban latihan dan pemulihan menjadi kunci dalam menjaga performa pemain tetap stabil sepanjang periode persiapan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas latihan dan tuntutan permainan, peran kepemimpinan di dalam tim juga mulai dibentuk secara lebih jelas. Tidak hanya melalui penunjukan kapten, tetapi juga dengan mendorong beberapa pemain untuk mengambil tanggung jawab dalam mengorganisasi rekan setimnya di lapangan. Kepemimpinan ini penting untuk memastikan bahwa instruksi pelatih dapat diterjemahkan dengan baik saat pertandingan berlangsung, terutama dalam situasi di mana keputusan harus diambil dengan cepat tanpa arahan langsung dari pinggir lapangan. Pemain yang memiliki kemampuan membaca permainan dan komunikasi yang baik akan menjadi penghubung antara rencana taktik dan eksekusi di lapangan. Dengan seluruh proses ini, terlihat bahwa pembangunan Timnas Indonesia U17 tidak hanya berfokus pada satu aspek tertentu, melainkan mencakup seluruh dimensi permainan secara menyeluruh, mulai dari teknik, taktik, fisik, hingga mental dan kepemimpinan. Setiap elemen saling berkaitan dan saling mendukung dalam membentuk tim yang utuh dan kompetitif. Jika proses ini terus dijalankan dengan konsistensi dan disiplin tinggi, maka dalam jangka waktu tertentu akan tercipta tim yang tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga memiliki identitas permainan yang kuat dan berkelanjutan, yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan sepak bola nasional ke depannya. Pada tahap berikutnya, fokus pembinaan mulai bergeser ke penguatan detail fase transisi yang lebih spesifik dan terukur, terutama dalam mengelola momen 5 hingga 7 detik setelah kehilangan bola, yang selama ini menjadi titik paling rentan dalam struktur permainan tim. Dalam periode singkat tersebut, keputusan apakah tim akan langsung melakukan counter press atau memilih mundur membentuk blok pertahanan menjadi sangat krusial, karena kesalahan kecil dalam membaca situasi dapat langsung berujung pada peluang berbahaya bagi lawan. Oleh karena itu, tim pelatih mulai menetapkan prinsip yang lebih jelas, yakni jika jumlah pemain di sekitar bola mencukupi, maka tekanan langsung harus dilakukan secara kolektif. Namun jika kondisi tidak ideal, maka seluruh lini harus segera turun dan mengunci ruang tengah untuk mencegah progresi lawan. Pendekatan ini melatih pemain untuk tidak hanya bereaksi cepat, tetapi juga cerdas dalam memilih tindakan berdasarkan konteks yang ada di lapangan. Selain transisi negatif, perhatian juga diarahkan pada peningkatan kualitas transisi positif, di mana tim harus mampu memanfaatkan momen ketika berhasil merebut bola untuk menciptakan peluang seefektif mungkin. Dalam beberapa evaluasi sebelumnya, terlihat bahwa meskipun tim sering berhasil merebut bola di area yang menguntungkan, keputusan lanjutan yang diambil belum optimal, sehingga peluang yang seharusnya bisa berkembang menjadi ancaman justru terhenti di tengah jalan.
Untuk mengatasi hal ini, latihan difokuskan pada skenario 3 lawan 2 atau 4 lawan 3 dalam situasi transisi, dengan penekanan pada kecepatan pengambilan keputusan dan akurasi umpan akhir. Tujuannya adalah membangun insting menyerang yang tajam tanpa mengorbankan kontrol permainan. Di sisi lain, pengembangan peran spesifik setiap posisi juga mulai diperdalam, sehingga setiap pemain tidak hanya memahami tugas umum, tetapi juga detail tanggung jawab dalam berbagai situasi permainan. Bek tengah, misalnya, tidak hanya dituntut kuat dalam duel, tetapi juga harus mampu membaca arah serangan lawan dan menentukan kapan harus maju memotong bola atau bertahan menjaga garis. Gelandang bertahan dituntut menjadi pengatur ritme sekaligus pelindung lini belakang, sementara gelandang serang harus mampu menemukan ruang di antara lini lawan dan menciptakan peluang melalui umpan-umpan kunci. Penyerang depan tidak lagi hanya berperan sebagai pencetak gol, tetapi juga menjadi pemicu awal pressing yang menentukan arah permainan tim secara keseluruhan. Pendalaman peran ini diikuti dengan peningkatan intensitas latihan berbasis situasi pertandingan nyata, di mana pemain dihadapkan pada berbagai skenario yang mungkin terjadi di lapangan, mulai dari menghadapi tekanan tinggi, bertahan dalam kondisi unggul tipis, hingga mengejar ketertinggalan dalam waktu terbatas. Setiap skenario dirancang untuk menguji pemahaman taktik sekaligus ketahanan mental pemain, sehingga mereka terbiasa menghadapi tekanan tanpa kehilangan fokus. Pendekatan ini membantu pemain mengembangkan kemampuan adaptasi yang sangat penting dalam kompetisi tingkat tinggi, di mana kondisi pertandingan dapat berubah dengan cepat dan tidak terduga. Lebih jauh lagi, integrasi teknologi dalam proses evaluasi juga mulai dimanfaatkan secara lebih optimal dengan penggunaan analisis video untuk mengidentifikasi pola permainan, kesalahan posisi, serta peluang yang terlewatkan. Setiap pemain diberikan umpan balik yang spesifik berdasarkan performa mereka, sehingga proses perbaikan menjadi lebih terarah dan efektif. Dengan adanya data yang objektif, diskusi antara pelatih dan pemain menjadi lebih konstruktif karena setiap evaluasi didasarkan pada fakta yang terlihat di lapangan, bukan sekadar persepsi subjektif. Dalam konteks yang lebih luas, pembentukan budaya tim juga menjadi bagian penting dari proses ini, di mana setiap pemain ditanamkan nilai disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab terhadap peran masing-masing. Budaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kompetitif sekaligus suportif, di mana setiap individu terdorong untuk terus berkembang tanpa mengabaikan kepentingan tim. Dengan fondasi budaya yang kuat, proses pembinaan tidak hanya menghasilkan pemain yang berkualitas secara teknis, tetapi juga memiliki karakter yang siap menghadapi tantangan di level yang lebih tinggi. Seiring dengan berjalannya waktu, seluruh elemen ini akan saling terintegrasi dan membentuk identitas permainan yang semakin matang, di mana tim tidak hanya mampu menjalankan strategi yang telah dirancang, tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan. Proses ini memang membutuhkan waktu dan kesabaran, namun dengan pendekatan yang konsisten dan terstruktur, hasil yang diharapkan akan mulai terlihat secara bertahap, baik dalam bentuk peningkatan performa individu maupun kolektif, yang pada akhirnya akan membawa Timnas Indonesia U17 ke level kompetisi yang lebih tinggi dengan kesiapan yang lebih menyeluruh dan matang. Memasuki tahapan yang lebih dalam lagi, proses pembentukan tim mulai menyentuh aspek ritme permainan secara keseluruhan, di mana tim tidak hanya dituntut mampu bermain cepat, tetapi juga memahami kapan harus memperlambat tempo untuk mengontrol jalannya pertandingan. Selama ini, kecenderungan bermain vertikal memang menjadi kekuatan, namun tanpa kontrol ritme yang baik, pola tersebut justru membuat tim mudah kehilangan bola dan terjebak dalam siklus transisi yang melelahkan. Oleh karena itu, latihan mulai difokuskan pada penguasaan tempo melalui sirkulasi bola yang lebih sabar dengan melibatkan lebih banyak pemain dalam fase build-up agar lawan dipaksa keluar dari blok pertahanannya. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk menciptakan ruang secara bertahap, bukan hanya mengandalkan kecepatan untuk menembus pertahanan lawan. Pada saat yang sama, perhatian juga diberikan pada pengelolaan ruang secara kolektif, terutama dalam menjaga keseimbangan antara lebar dan kedalaman permainan. Dalam beberapa situasi sebelumnya, tim kerap terlalu fokus menyerang melalui satu sisi, sehingga sisi lain menjadi kosong dan tidak termanfaatkan. Dengan memperbaiki distribusi posisi pemain, tim diharapkan mampu memaksimalkan lebar lapangan untuk membuka ruang, sekaligus menjaga kedalaman agar tetap memiliki opsi umpan vertikal yang berbahaya. Kombinasi antara lebar dan kedalaman ini menjadi kunci dalam menciptakan variasi serangan yang sulit diprediksi oleh lawan. Selain itu, penguatan terhadap mekanisme pergantian posisi antar pemain juga mulai diperkenalkan secara lebih intensif, terutama di lini tengah dan depan. Rotasi posisi ini bertujuan untuk membingungkan lawan sekaligus menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur pertahanan mereka.
Namun, rotasi ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan prinsip yang jelas agar tidak merusak bentuk dasar tim. Setiap pemain harus memahami kapan waktu yang tepat untuk bergerak, serta siapa yang akan mengisi ruang yang ditinggalkan. Dengan latihan yang berulang, diharapkan rotasi ini menjadi bagian alami dari permainan tim, bukan sesuatu yang dipaksakan. Dalam konteks pertahanan, peningkatan kualitas duel individu juga menjadi fokus utama. Mengingat pada level kompetisi yang lebih tinggi, banyak situasi yang akhirnya ditentukan oleh kemampuan pemain dalam memenangkan duel 1 lawan 1. Baik itu duel udara maupun duel di darat, pemain dituntut untuk memiliki teknik dan keberanian yang cukup untuk menghadapi lawan secara langsung. Namun, pelatih juga menekankan bahwa duel tidak selalu harus dimenangkan dengan kontak fisik, tetapi bisa dimenangkan melalui posisi tubuh yang tepat dan pembacaan arah bola yang lebih baik. Lebih jauh lagi, pendekatan terhadap manajemen pertandingan juga mulai ditanamkan kepada para pemain, terutama dalam memahami dinamika waktu dan situasi skor. Tim harus belajar bagaimana mengelola keunggulan tanpa kehilangan fokus, serta bagaimana tetap tenang saat tertinggal tanpa bermain terburu-buru. Pemahaman ini penting karena dalam banyak kasus, hasil pertandingan ditentukan bukan hanya oleh kualitas permainan, tetapi juga oleh kemampuan tim dalam mengelola emosi dan mengambil keputusan di momen-momen krusial.